Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma wa rizqna fahma, amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Mari kita mulai ngaji kita dengan membacakan Al-Fatihah untuk Imam Ghazali. Ila ruhi nabiyina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ila arwahil anbiya'i wal mursalin, wa ila arwahil ali wal ashabi ajma'in, wa ila arwahil awliya'i wa syuhada'i was salihin, wa ila arwahi al ulama'i salihin wal mustahidin wal muallifin wal musannifin, khususan ila ruhi Hujjatul Islam Abi Hamid Al-Ghazali qaddasallahu asrah wa nawwara dharikah wa 'ala barakati wa nafa'ana bi 'ulumih, wa ila arwahi wa khususan ila arwahi ulama'ina muassisi al-ma'ahidil islamiyah al-mawjudah fi Indonesia, wa khususan ila arwahi muassisi al-jam'iyatil islamiyah khususan jam'iyat Nahdlatul Ulama, ghafarallahu dzunubahum wa satara uyubahum wa ya'li darajatihim, wa ila arwahi amwadil muslimin wal muslimat wa ma yakun, khususan arwaha abaina wa ajdadina wa ummahatina wa jaddadina wa masyayikhina wa masyayikhina lahum jami'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Amin. Rabbi yassir wa a'in. Al-Munqidh minadh dhalal, halaman 110. Al-qawlu fi haqiqatin nubuwati wa ittirari kafatil khalqi ilaiha. Ini nanti kita akan masuk ke dalam pembahasan yang sangat penting sekali tentang kenabian, ya. Bagaimana fenomena kenabian itu diterangkan oleh para ulama kita, ya. Seperti disebutkan oleh Imam Ghazali pada bagian sebelumnya, jadi kewalian itu adalah bidayatun nubuwah, ya. Jadi pengalaman kewalian yaitu berupa permulaan dari pengalaman kewalian, ya, al-fana' fillah, ya, lebur atau tenggelam di dalam Tuhan, dalam diri Tuhan, dalam pengalaman ketuhanan, ya. Nah, itu merupakan awal dari pengalaman kewalian atau wilayah, ya. Nah, kewalian itu adalah permulaan dari kenabian, ya. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai kenabian ini, ya. Ini tema soal kenabian ini menarik sekali, ya. Dan tema ini tema yang menjadi salah satu subjek atau pokok pembicaraan yang menarik perhatian para ulama-ulama Islam, baik para ulama Islam yang backgroundnya adalah background yang tradisional, artinya para ulama yang lebih banyak bersandar kepada hadis, kepada dalil berupa Quran dan hadis, ya, ataupun ulama yang menggunakan pendekatan yang rasional, ya, seperti Al-Ghazali ini. Nanti kita akan bahas di sini, akan lihat bagaimana Al-Ghazali menjelaskan fenomena kenabian itu secara rasional, ya. Dan di sini sebetulnya kita melihat keterangan Al-Ghazali mengenai kenabian ini, ya, meskipun tidak mirip sama, tetapi ada kemiripan, ya, dengan pembahasan yang ditulis oleh para filosof-filosof Muslim seperti
Ibnu Sina misalnya ya. Ibnu Sina itu di dalam kitab Asy-Syifa, dalam kitab An-Najah, dalam banyak kitab-kitabnya membahas juga mengenai masalah kenabian. Ini masalah kenabian ini masalah yang penting sekali karena ya fondasi beragama itu kan tauhid ya, percaya kepada Allah, percaya kepada kenabian dan percaya kepada hari akhir. Udah itu saja kan. Fondasi beriman itu, iman kepada Allah, iman bahwa Allah mengutus para nabi-nabi, dan iman bahwa ada kehidupan lain setelah kehidupan ini. Itulah fondasi orang beriman itu. Nah, kenabian itu salah satu fondasi penting dalam keimanan ini. Nah, bagaimana itu dijelaskan itu? Al-qaulu ay hadza huwal qaulu fi haqiqatin nubuwati. Ini adalah keterangan fi haqiqatin nubuwati mengenai hakikat kenabian. Wattirari kafatil khalqi dan butuhnya semua makhluk, semua manusia ilaiha kepada nubuwah. Ini alam ketahuilah. Nah, ini nanti kita akan lihat bagaimana kenabian dijelaskan oleh Al-Ghazali ya. Ini alam ketahuilah anna jauharal insani, sesungguhnya jauhar atau esensi ya, esensinya manusia. Jauhar itu sebetulnya mungkin bukan esensi ya, substansi. Substansinya manusia. Apa sih jauhar itu? Ini keterangan sedikit ya. Jauhar itu adalah jauhar itu substansi. Jadi ya wujud barang itu namanya jauhar. Misalnya saya ini namanya jauhar ini. Saya dengan wujud fisik saya ini adalah jauhar ya. Handphone itu ya yang kita lihat itu namanya jauhar itu. Nah, jauhar itu mempunyai sifat-sifat ya. Jadi setiap jauhar itu mempunyai sifat-sifat. Jadi kayak saya ini punya sifat misalnya tingginya sekian, warna kulitnya seperti ini, warna rambutnya seperti itu, corak wajahnya dan seterusnya ya. Itu namanya arot ya. Jadi setiap jauhar itu ada arotnya. Setiap benda itu terdiri dari ada arotnya. Nah, arot itu tidak bisa berdiri sendiri. Dia harus bergantung wujudnya kepada jauhar ya. Jadi misalnya sifat tinggi itu tidak bisa wujud secara otonom. Misalnya tinggi itu sifat. Tinggi itu adalah sifat ya, atribut. Setiap sifat itu namanya arot ya. Arot itu accident. Accident itu sesuatu yang ada pada benda yang lain, pada jauhar namanya. Jadi nggak ada tinggi itu terus ada namanya tinggi itu melayang-layang di udara, ada wujudnya, nggak ada. Tinggi itu ya terkait dengan suatu benda, misalnya rumah tinggi, gunung tinggi. Jadi tinggi tidak bisa berdiri sendiri. Warna juga nggak bisa berdiri sendiri. Warna kuning misalnya atau warna hijau, hitam, itu warna itu tidak bisa lepas sendirian ada di alam ini, nggak ada. Dia harus ada karena berada pada sebuah benda, pada sebuah jauhar itu ya. Jadi itulah ini teori di dalam sebenarnya ini diambil dari filsafat Yunani tapi kemudian diadopsi oleh para filosof dan teolog muslim untuk menjadi bagian dari argumen keberadaan Tuhan ya. Itu teori mengenai jauhar dan mengenai arot atau accident ya. Nah, jauharnya manusia itu sendiri ya, fi aslil fitrati, di dalam asal fitrahnya, khuliqa, diciptakan, kholian, kosong, sadzijan, sederhana ya, sederhana sekali. Manusia itu asal fitrahnya itu dia kosong dari informasi apapun ya, dan sederhana. La khabara, tidak ada informasi, tidak ada pengetahuan atau khabar ma'ahu, bersama jauharul insan atau aslul fitrah ya, min awalimillahi, dari
alam-alamnya Allah Ta'ala. Ya. Manusia itu fitrah asalnya ya ketika muncul ke dunia itu tidak punya pengetahuan apa-apa. Ya. Jadi ketika lahir itu kita tidak punya informasi apa-apa mengenai alam sekitar itu nggak ada. Jadi pengetahuan kita mengenai alam sekitar ini itu diperoleh pelan-pelan melalui proses belajar. Ya. Jadi dengan kata lain manusia ketika lahir itu kosong. Ya meskipun tidak kosong sepenuhnya karena di dalam manusia itu sebetulnya Al-Ghazali juga tidak mengatakan kosong sepenuhnya karena dalam bagian lain dalam kitabnya misalnya Al-Ghazali juga tahu bahwa manusia itu ketika diciptakan oleh Allah lahir itu sudah ada namanya yang disebut dengan al-musallamat ya. Jadi ada pengetahuan a priori ya, pengetahuan yang sudah terinstall secara alamiah di dalam diri manusia ya. Misalnya ketika kita lahir itu sudah ada, meskipun itu butuh waktu supaya ilmu yang bawaan dari lahir ini muncul kemudian ya setelah dia dewasa ya. Misalnya pengetahuan bahwa sampean tidak usah belajar pun ngerti bahwa benda yang lebih besar itu lebih besar daripada benda yang kecil. Jadi kalau sampean misalnya punya handphone yang segede ini, kemudian nanti ada handphone yang lebih kecil ya, mana lagi ini ada handphone kecil, nah misalnya ini ya. Ini ada dua handphone seperti ini ya. Ada handphone besar, ada handphone kecil. Sampean nggak usah sekolah, sampean tahu bahwa ini lebih besar daripada ini. Itu namanya pengetahuan yang disebut dengan musallamat ya. Sesuatu yang sudah terinstall dalam diri kita tanpa kita belajar. Itu namanya musallamat, itu namanya pengetahuan bawaan. Nah, Al-Ghazali tidak mengingkari itu, tapi beliau mengatakan bahwa dalam konteks keterangan mengenai kenabian ini, manusia ketika lahir itu kosong dari informasi. La khabara ma'ahu min awalimillahi. Jadi tidak punya informasi apapun mengenai alam-alamnya Tuhan, karena alam itu tidak satu ya. Alam itu banyak, alam manusia, alam hewan, alam tumbuh-tumbuhan, alam bebatuan, mineral, tumbuh-tumbuhan juga banyak jenis-jenisnya, banyak spesiesnya, binatang juga begitu, manusia pun juga banyak ras-rasnya misalnya. Jadi masing-masing spesies, masing-masing makhluk itu adalah alam tersendiri ya. Tumbuh-tumbuhan, binatang, manusia dan jenis-jenis yang lain itu adalah alam-alam yang merupakan bagian dari alam-alam ciptaan Allah itu ya. Nah kita nggak punya pengetahuan mengenai hal itu ya. Ketika kita lahir ya nggak ada pengetahuan mengenai itu ya. Wal awalimu dan alam-alam itu kathiratun banyak ya. La yuksi yang tidak bisa menghitung kepada al-awalim Allahu Ta'ala illallah Ta'ala kecuali Allah Ta'ala. Kama qala sebagaimana berfirman Allah wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Tidak ada orang yang tahu mengenai tentara-tentaranya Tuhan kecuali Tuhan itu sendiri. Jadi junud di sini dimaknai sebagai alam-alam yang beragam itu ya. Wa innama khabaru, tetapi pengetahuannya insan minal awalimi tentang atau dari alam-alam itu adalah biwasitatil idraki melalui pengetahuan. Melalui proses pengetahuan pelan-pelan setelah dia beranjak dewasa, belajar dan seterusnya, itu namanya idrok ya. Idrok itu adalah pengetahuan melalui penalaran kita, melalui akal kita ya, yang tumbuh secara pelan-pelan ya. Nah dari sana kita mendapatkan pengetahuan mengenai alam sekitar itu. Kita tahu mengenai ada namanya kambing, ada kucing, ada sapi, ada macam-macam, ada berbagai jenis binatang. Itu semua kan datang pelan-pelan ya. Itu menarik sekali kalau kita, ini sebetulnya teori tentang bagaimana manusia mendapatkan pengetahuan ya. Jadi sampean itu dari mana pengetahuan sampean peroleh itu? Ya ada pengetahuan yang datang dari guru, ada juga. Tapi pengetahuan-pengetahuan itu juga datang dari pengalaman sehari-hari kita
berinteraksi dengan habitat, dengan alam sekitar ini. Ketika sampean beranjak dari kecil ke dewasa, melihat alam sekitar, sampean mengenali benda-benda di sekitar itu, mengeksplorasi dan seterusnya. Jadi idraklah yang membantu sampean bisa mengenali al-awalim, ya. Jadi alam itu banyak sekali, ya, bukan hanya satu saja. Misalnya kucing gitu ya, kucing itu alam tersendiri, tapi kan ada berbagai jenis kucing, ada ras kucing yang macam-macam. Itu juga di dalam alam kucing ada sub alam yang macam-macam, ya. Ada berbagai ras kucing yang bermacam-macam, itu adalah alam tersendiri, ya. Manusia adalah alam itu sendiri, tapi manusia kan berbagai jenis. Nah, masing-masing jenis manusia itu juga, makanya alamnya Allah itu nggak terhitung, karena masing-masing ciptaan Allah merupakan alam tersendiri, ya. Wa kullu idrakin, dan setiap proses mengetahui, ya, minal idrakati, dari berbagai pengetahuan, ya, khuliqa, diciptakan. Jadi mengetahui itu diciptakan, tidak sesuatu yang datang begitu saja, tapi diciptakan. Diciptakan oleh siapa? Ya oleh Tuhan, ya oleh Allah itu. Jadi setiap idrak itu diciptakan oleh Allah. Lihat tari'ah, supaya bisa mengetahui al-insanu, manusia, bihi, melalui idrak ini, ala alamin, terhadap suatu alam, minal maujudati, dari sesuatu yang ada di dunia ini, ya. Nah, wa na'ni, dan memaksudkan aku, Al-Ghazali maksudnya, bil awalimi, dengan alam-alam ini, adalah ajnasal maujudati, ya, jenis-jenis segala hal yang maujud ini. Baik yang maujud ini berupa berupa makhluk yang organis, ya, yang ada nyawanya, seperti manusia atau seperti virus atau binatang atau apapun, ya, pokoknya yang hidup, ya. Binatang yang hidup mulai dari yang bersel satu sampai sel yang kompleks sekali, itu semua namanya organisme. Maupun binatang yang tidak hidup, yang non organik, ya, yang anorganis atau non organis, ya, seperti misalnya ya kayu atau batu atau mineral atau apapun, ya, sesuatu yang tidak ada nyawanya, ya. Itu semua adalah namanya, masing-masing itu membentuk alam tersendiri-sendiri, ya. Nah, ini kita lihat kan, Al-Ghazali menerangkan bagaimana hakikatnya kenabian itu dimulai dari sedikit-sedikit. Ini namanya proses membangun hujjah, membangun argumen dari bata kecil-kecil, ya. Jadi nanti ujungnya akan sampai kepada tema kenabian, ya. Tadi Al-Ghazali membangun argumen atau hujjah tentang pentingnya kenabian dan tentang apa itu hakikat kenabian, itu dimulai dari fakta-fakta yang sederhana seperti ini. Manusia lahir itu kosong dari informasi. Setelah dia beranjak dewasa, pelan-pelan dia mengenal alam di sekitarnya. Dengan cara apa? Jalan pengenalan manusia terhadap alam sekitar itu melalui suatu kemampuan yang diberikan oleh Allah kepada dia, namanya al-idrak. Jadi al-idrak itu kemampuan yang penting sekali. Di dalam serial tulisan saya di Mojok yang saya share beberapa kali di Facebook itu, saya menjelaskan, ini agak sedikit selingan supaya ngajinya nggak bosan. Saya menerangkan tentang apa yang disebut dengan maratibul wujud, ya. Jadi wujud itu artinya sesuatu yang ada, sesuatu yang maujud, ya. Sesuatu yang maujud, sesuatu yang ada itu sebetulnya mempunyai tingkat hierarki atau martabat-martabat wujud yang berbeda-beda, ya. Saya pernah menerangkan ini sebagian dalam ngaji sebelumnya, ya, Al-Munqidh, tapi ini saya ingin terangkan lagi untuk mendukung apa yang akan dikatakan oleh Al-Ghazali ini, ya. Kenapa idrak itu penting dan kenapa kita harus mensyukuri Allah karena adanya idrak yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita ini. Jadi
sesuatu yang ada itu kan berbagai jenis. Allah ada, manusia ada, kambing juga ada, sapi ada, kucing ada. Maksudnya ada tuh wujud, ya, eksis ya. Tumbuh-tumbuhan juga ada, batu juga ada, emas ada, ya. Batu bara juga ada, nikel ada, air juga ada, semua kan ada, kayu ada. Artinya semua hal yang ada itu mempunyai sifat yang sama, yaitu maujud, ada. Tetapi apakah adanya Tuhan itu sama dengan adanya manusia? Adanya manusia apakah sama dengan adanya binatang? Adanya binatang apakah sama dengan adanya tumbuh-tumbuhan? Adanya tumbuh-tumbuhan apakah sama dengan adanya bebatuan? Atau al-jamad namanya dalam istilah filsafat Islam itu ya. Al-jamad artinya barang yang non-organik, yang tidak hidup ya. Beda ya. Memang sama-sama ada, kucing ada, manusia ada. Tetapi wujudnya manusia dengan wujudnya kucing itu beda. Karena di dalam manusia ada suatu kemampuan yang namanya al-idrak. Melalui al-idrak ini kemudian manusia bisa mengenali alam sekitar. Nah, mengenalinya itu mengenali yang tidak sekedar mengenali secara sederhana, tapi mengenali dari tingkat yang sederhana sekali. Dari mulai misalnya saya tahu di depan saya ini ada handphonenya Mbak Admin, itu juga idrak namanya. Bahwa di depan saya ada handphonenya Mbak Admin, warnanya merah. Mereknya apa ya, mereknya ini Vivo Mbak Admin ya. Saya namanya itu idrak ya, itu pengetahuan sederhana. Sampai pengetahuan yang rumit sekali tentang misalnya tentang kalau sampai belajar kedokteran ya mengenai ilmu kedokteran. Kalau jenengan belajar bahasa tentang ilmu linguistik, kalau sampai belajar fisika mengenai fisika dan seterusnya. Jadi idrak itu spektrumnya luasnya minta ampun. Dari pengetahuan yang sederhana sekali bahwa saya tahu di depan saya ada benda ini, sampai saya tahu tentang bagaimana cara misalnya cara menservis kalau misalnya motor saya rusak, bagaimana cara untuk menservisnya kalau saya punya pengetahuan. Itu juga idrak namanya. Jadi idrak itu bermacam-macam. Idrak itu bisa kita sebut tanpa batas ya, tanpa batas ya. Batasnya kalau nanti manusia punah ya, selama masih ada manusia idrak akan berkembang terus. Bukti bahwa idrak itu tidak ada batasnya adalah pengetahuan manusia itu muncul terus, berkembang terus ya. Memang idraknya manusia itu dibatasi oleh kemampuan manusia yang relatif. Tetapi apa yang bisa diketahui oleh idraknya manusia itu nggak terbatas. Asal manusia masih ada di dunia ini sebelum kiamat, idraknya akan bekerja terus. Idrak inilah yang membuat manusia itu wujudnya itu lebih tinggi daripada wujudnya binatang. Nah, jadi wujud yang paling tinggi, yang martabatnya paling tinggi tentu wujudnya Tuhan ya. Kemudian setelah Tuhan manusia ya. Mungkin sebelum manusia adalah malaikat, makhluk-makhluk Allah yang menjadi bagian dari alam gaib atau alam ghaibiyat ya. Tapi setelah itu manusia itu punya kemampuan yang diberikan oleh Allah dalam dirinya, namanya idrak ini. Nah, di bawah manusia ada binatang. Binatang itu sebetulnya punya idrak juga, tapi idraknya terbatas. Misalnya ketika kucing itu melihat ada kucing lain datang menuju ke arah dia, mengancam dia lihat, dia mengendus ada ancaman, dia lari atau dia menyerang balik, itu idrak juga. Tapi idrak kucing atau idrak binatang itu batas sekali. Idrak binatang itu idrak sebatas untuk menjaga supaya dia eksis saja, survive sebagai spesies, tidak punah, nggak dimakan oleh predator. Itu saja. Tetapi misalnya binatang tidak bisa mempunyai pengetahuan yang rumit seperti manusia. Ada manteknya, ada nahwu sorof, ada ilmu linguistik, ada fisika, nggak ada itu. Binatang ya punya idrak, tapi idrak yang terbatas sekali. Nah, di bawah binatang ada makhluk lain yang ada juga, tapi tidak punya idrak, yaitu namanya tumbuh-tumbuhan. Ya.
Tumbuh-tumbuhan itu ya ada, cuma adanya itu di bawah binatang. Karena kalau binatang punya idrok walaupun terbatas, tumbuh-tumbuhan tidak punya idrok sama sekali. Ya. Dia tidak punya kemampuan untuk mengenali sesuatu. Binatang mengenali, ya. Manusia mengenali, tetapi manusia punya tingkat idrok atau pengenalan yang lebih canggih daripada binatang ini. Ya. Itulah namanya wujud, itu ada martabat-martabatnya, marotibul wujud. Nah, kita itu dianugerahi oleh Allah wujud yang istimewa, yang di atas wujud seluruh makhluk Allah di alam raya ini. Makanya saya kurang setuju dengan sebagian orang yang mengatakan bahwa manusia itu makhluk kecil, nggak ada artinya apa-apa. Kita ini seperti debu di dalam alam raya yang raksasa ini. Alam raya ini kan raksasa sekali. Saya nggak setuju dengan perkataan seperti itu, karena memang seperti pernah saya tegaskan sebelumnya ya, manusia itu kecil, tetapi di dalam diri manusia yang kecil ini itu ada alam raya yang tidak kalah rumitnya dengan alam raya yang gede ini. Di dalam diri manusia ada sesuatu yang tidak ada di alam-alam yang lain, ya, yaitu apa? Idrok. Idrok itu anugerah Allah yang luar biasa. Kalau dalam bahasa modern, idrok itu mungkin bisa kita sebut sebagai kesadaran, consciousness. Ya. Sekarang ini pembahasan mengenai soal consciousness, kesadaran itu menjadi perdebatan yang seru sekali di kalangan para saintis modern sekarang. Ya. Apakah itu kesadaran? Apakah kesadaran itu real atau palsu? Apakah kesadaran itu hanya efek saja dari proses-proses kimiawi atau apa ya, proses-proses di dalam otak kita, brain kita ya, yang itu sifatnya murni fisik dan material, tidak ada aspek yang non material di sana misalnya. Nah, saya mengatakan bahwa idrok ini tidak sekedar hanya proses yang sifatnya kimiawi atau bersifat material di dalam otak kita. Dia lebih dari sekedar itu. Karena idrok itu sebetulnya anugerah yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Berkat idrok ini, jenengan lihat ya, manusia itu kecil, tapi kok bisa dia mengenal alam raya ini sampai, kalau jenengan melihat bagaimana usaha manusia memahami alam sekitar ini, itu kan luar biasa. Ya hasilnya apa? Pengetahuan sekarang ini ya. Manusia walaupun kecil di bumi yang kecil ini, tapi dia berusaha untuk mengenali alam raya yang raksasa ini. Yang menemukan tentang misalnya bahwa alam raya itu ada awalnya namanya Big Bang, bahwa alam raya itu berkembang ya, expanding universe, seperti dibuktikan melalui teleskopnya Edwin Hubble dulu. Itu kan manusia. Tidak ada ciptaan selain manusia yang melakukan ini semua, ya kan? Gunung itu gede banget, tapi gunung tidak mengenali alam sekitarnya. Apa misalnya onta itu gede banget secara fisik, tapi onta tidak bisa mengenali alam raya, tidak bisa mengenali alam sekitarnya. Udahlah, makhluk segede apapun itu tetap kalah terhadap manusia. Karena manusia ada idrok dalam dirinya. Nah, idrok ini anugerah Allah, tidak untuk kita bangga-banggakan untuk mengeksploitasi alam, bukan, tapi untuk kita syukuri. Ya. Ada orang yang mengatakan bahwa teori marotibul wujud yang meletakkan manusia itu di atas makhluk-makhluk yang lain itu bertanggung jawab terhadap eksploitasi alam yang tanpa batas. Menurut saya itu salah. Eksploitasi alam itu tidak terjadi karena teori marotibul wujud ini. Karena manusia serakah saja, nafsunya diumbar. Tapi kalau orang memahami bahwa idrok itu anugerah Allah, ya, kita diberikan anugerah nikmat berupa kemampuan mengenali sesuatu, itu harus kita syukuri, dan cara mensyukuri kita merawat alam. Jadi kalau orang mengatakan bahwa
teori mengenai martabat wujud yang meletakkan manusia di atas makhluk-makhluk yang lain itu membuat manusia arogan, sombong, kemudian mengeksploitasi alam, lalu menimbulkan kapitalisme modern yang mengeksploitasi alam raya ini. Itu menurut saya analisa yang keliru menurut saya. Ya. Eksploitasi alam terjadi karena manusia serakah, nafsu, bukan idrok, ya, bukan idrok, itu karena nafsunya. Tapi idrok itu adalah sesuatu yang membuat manusia mengenali alam sekitar ini. Inilah namanya al-idrok itu. Jadi setiap idrok itu diciptakan Allah supaya manusia mengenali alam sekitar. Ya. Nah sekarang itu batu pertama ya. Al-Ghazali membangun keterangan atau penjelasan mengenai kenabian dengan informasi sederhana ini, ya, tentang manusia itu lahir kosong, tidak punya informasi, kemudian dia diberikan anugerah berupa idrok. Idrok inilah yang membuat manusia bisa mengenali alam sekitar dan kemudian membangun peradaban ilmu, peradaban fisik, peradaban mental, peradaban material, macam-macam. Itu semua karena manusia. Ya. Apa alatnya? Idrok. Idrok itu adalah anugerah yang luar biasa. Kita mensyukuri nikmat yang luar biasa ini. Ya. Ini nikmat yang bagi saya selain iman, nikmat yang besar yang diberikan oleh Allah adalah ni'matul idrok. Ya. Fa'awwalu ma, maka sesuatu yang pertama, yukhlaku, yang sekarang kita masuk ke tahap berikutnya di dalam susunan argumentasi Al-Ghazali ya. Fa'awwalu ma, maka sesuatu yang pertama, yukhlaku, yang diciptakan, sesuatu ma ini fil insani, dalam manusia. Apa idrok pertama, kemampuan idrok pertama yang diciptakan oleh Allah di dalam diri manusia? Hasatul lamsi adalah indera, alat pengindera yang namanya penyentuhan, al-lamas itu menyentuh indera, salah satu indera kita itu adalah indera menyentuh ya. Jadi ketika kita menyentuh barang, kita mengetahui barang itu misalnya ya. Fayudriku, maka bisa mengetahui al-insan biha dengan hasatul lamsi ya. Perabaan, alamas itu perabaan. Ajnasan, berbagai jenis, minal mawjudati, dari mawjud, sesuatu yang ada. Perabaan ini kan sepele seolah-olah ya. Perabaan itu apa alatnya? Tangan. Ya, tangan ini alat perabaan, itu namanya hasatul lamas. Perabaan itu kelihatannya sepele, ya hanya meraba, tapi jenengan itu mendapatkan pengetahuan yang banyak sekali karena adanya indera yang namanya perabaan ini. Sampean mengenal objek-objek, benda-benda di sekitar itu karena perabaan ini. Ada sesuatu yang besar, kecil, tinggi, rendah, kasar, halus, macam-macam. Itu semua bisa kita ketahui karena adanya perabaan ini. Ada namanya karpet, ada namanya kayu, ada HP. Itu selain kita indera dengan mata, indera yang pertama sebelum mata yang bekerja itu adalah indera perabaan ini, ya. Perabaan ini. Ini kebetulan karena saya lagi punya anak kucing yang baru lahir ya. Kucing saya baru lahir seminggu yang lalu. Cuman kalau melihat anak kucing itu sebelum 2 minggu atau 3 minggu, itu kan anak kucing itu matanya tidak terbuka, ya, matanya tertutup. Setelah terbuka pun dia belum bisa melihat. Sama dengan bayi manusia itu ketika lahir ya belum sempurna penglihatannya, tetapi perabaannya sudah ada. Ya, dia sudah bisa meraba. Sama dengan anak kucing itu sebelum matanya terbuka, dia sudah punya alat peraba, yaitu apa? Melalui ini cakarnya ini. Ya. Jadi hasatul lamas itu adalah instrumen pertama yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita untuk jadi alat al-idrok yang pertama. Ya, ini
Sederhana tapi ini nikmat yang dahsyat sekali. Jadi kan kalau kehilangan tangan, perabaan hilang, udah kehilangan sebagian instrumen tubuh kita untuk mengetahui sesuatu. Seperti apa al-maujudat yang bisa diketahui dengan khasatul lamas itu, dengan perabaan itu? Kal hararati seperti panas, wal burudati dan adem, wal rutubati dan basah atau kebasahan ya, wal yubusati dan kering, wal lini dan halus, wal khusyunati dan kasar, wa ghairiyah dan yang lain-lain. Itu semua alat pengetahuannya adalah khasatul lamas, perabaan. Nah, cuma perabaan itu punya keterbatasan. Nah, ini baru masuk ke argumen berikutnya ini ya. Walamsu dan perabaan, qasirun itu tidak mampu an idrakil alwani untuk bisa mengetahui warna. Wal aswati dan suara qot'an pasti. Balhia sebaliknya yang disebut dengan alwan dan aswat ini, warna dan suara, itu kal ma'dumati seperti sesuatu yang tidak eksis, tidak ada fi haqqil lamsi di dalam kaitannya dengan indera perabaan ini. Jadi indera perabaan itu tidak bisa mengetahui warna dan suara. Bagi dia warna dan suara nggak ada, ma'dum bukan maujud. Jadi ada dua kategori ya, ada namanya maujud, sesuatu yang ada, ma'dum tidak ada. Bagi perabaan, warna dan suara itu ma'dum, itu non-existent, tidak ada. Ya, nah ini naik sedikit argumennya. Ini kayak bangun rumah, bata 1, naik 2, naik 3, seterusnya sampai nanti jadi rumah. Nanti kita akan ikuti argumen Al-Ghazali ya. Sekarang kita naik lagi batanya, thumma yukhlaqu. Kemudian diciptakan lahu bagi al-insan hasatul basori, kemudian indera penglihatan. Itu indera kedua. Ya, jadi pertama adalah indera perabaan, yang kedua yang bekerja secara urut ya, itu adalah indera penglihatan. Setelah manusia bayi itu berumur sekian minggu misalnya, dia mulai sempurna penglihatannya, mulai mengenali alam sekitar ya. Fayudriku maka bisa mengetahui al-insan biha dengan hasatul basar al-alwana warna wal ashkala dan bentuk-bentuk benda-benda fisik di sekitar dia ya, atau bentuk-bentuk geometri ya. Nah, wahua dan yang disebut dengan yaitu tadi yang disebut al-madhkur minal alwan wal ashkal ya. Alam berupa warna dan bentuk itu adalah ausa'u awalimil mahsusati, adalah alam yang bisa diindra yang paling luas. Jadi alam yaitu ciptaan Allah ya, ciptaan Allah, jenis ciptaan Allah yang paling luas cakupannya adalah warna dan bentuk. Udah, nggak ada yang mengalahkan itu. Karena setiap benda yang ada wujud fisiknya itu pasti punya warna dan pasti punya bentuk. Ya. Nggak ada sesuatu yang nggak ada warnanya. Nggak ada kan, apa? Warnanya netral. Ya netral itu apa? Kan tetap ada warnanya ya. Gabungan dari berbagai warna misalnya kan. Bentuk, setiap benda punya bentuk. Karena itu, dan setiap warna dan setiap bentuk, alat kita untuk mengenalinya itu adalah mata. Karena itu mata itu adalah kalau ibarat negara gitu ya, itu negara yang paling luas wilayahnya. Kalau negara yang namanya perabaan itu wilayahnya terbatas ya. Jadi negara yang kecil wilayahnya. Karena sesuatu yang bisa kita raba itu ya banyak, tapi tidak sebanyak yang bisa yang dicakup oleh kategori yang namanya bentuk dan warna. Itu jauh lebih luas itu ya. Karena hampir semua benda itu, jadi misalnya perabaan ya. Perabaan itu bisa meraba barang begini. Ya kan? Semua barang kan ada bentuknya ya. Dan setiap sesuatu yang punya bentuk itu bisa dilihat. Tapi juga bisa diraba ya. Asal ada bentuk fisiknya ya, bisa diraba, kasar, halus,
besar, kecil bisa diraba. Tetapi indera perabaan dia tidak bisa mengenali yang namanya warna. Ada masalah nggak? Ya. Jadi indera perabaan itu tidak bisa mengenali warna. Dia bisa meraba bentuk, tapi dia tidak bisa mengenali warna. Tapi mata dia bisa mengenali warna dan bisa mengenali bentuk. Alias cakupan mata sebagai kekuatan al-idrak itu jauh lebih luas daripada khasatul lamas. Ya. Karena itu warna dan bentuk itu adalah jenis mahsusat. Mahsusat itu artinya ada sesuatu yang bisa diindera dengan salah satu dari indera 5 kita, ya, yang paling luas cakupannya. Nah, setelah indera yang namanya mata bekerja, thumayan fatihu, kemudian terbuka lahu bagi insan ini asamu pendengaran. Jadi setelah perabaan, pendengaran baru pendengaran. Fayasma'u maka bisa mendengar al-insan ini, manusia, al-aswata suara-suara, wan naghamati dan langgam-langgam, melodi-melodi ya. Baru setelah itu tsumma yukhlaqu kemudian diciptakan lahu bagi insan adzauqu rasa ya, pencecapan atau rasa itu lidah yang alatnya adalah lidah itu. Inilah indera 5 yang diberikan oleh Allah kepada kita. Semua pengetahuan manusia itu dibangun melalui 5 indera ini. Ya, semua pengetahuan manusia dasarnya, fondasinya adalah 5 indera ini. Jenengan menyaksikan perkembangan sains modern yang begitu dahsyat dengan berbagai cabangnya yang macam-macam itu yang diajarkan di perguruan tinggi itu semua tidak bisa muncul kalau manusia tidak punya indera. Mau fisika, mau biologi, mau astronomi, mau ilmu sosiologi, ilmu politik, ilmu sejarah, semuanya itu ilmu yang dasar awalnya, fondasinya itu karena ada namanya al-hawasul khams ya. Ada indera yang 5 ini. Kalau nggak ada itu manusia tidak bisa membangun peradaban ilmu. Ya, oke. Sekarang kita sudah naik tangga sedikit lebih tinggi. Sekarang kita naik lagi. Wa kadzalika, dan begitu juga ya. Ini jadi manusia ini idroknya naik dari mulai kosong, nggak punya informasi sama sekali, kemudian berkembang pengetahuannya karena ada perabaan, ada mata, ada telinga, ada zauq, ada pencecapan lidah itu ya. Jadi naik pelan-pelan. Wa kadzalika, dan begitu juga ila an yujawiza, sampai melewati, sampai melampaui manusia ini alamal mahsusati, alam yang bisa diindera dengan indera 5 itu. Jadi memang manusia itu pengetahuannya mula-mula dari sesuatu yang bersifat mahsus, yang bisa diindera. Ya. Tapi bergerak dari yang mahsus kemudian naik menjadi pengetahuan atau idrak atau ilmu yang tidak mahsus, yang tidak bisa diindera. Ya, contohnya misalnya beginilah ya. Contohnya begini. Saya suka sekali dengan bagian Al-Muqith yang ini ya. Jenengan melihat ini apa namanya? Cangkir ini ya, cangkir atau mak ini, ya muk ya. Sampean lihat, maka sampean kemudian punya pengetahuan melalui idrak berupa mata, sampean melihat cangkir ini, kemudian sampean berkesimpulan ada cangkir ini ya. Ya, ada muk ini. Tapi kemudian sampean singkirkan muk ini. Ya. Kamu singkirkan dan mata sampean nggak bisa melihat muk itu. Apakah muk itu hilang? Memang hilang dalam pengertian kamu nggak bisa melihat dengan mata. Tapi setelah sampean lihat dengan mata muk tadi itu muk itu tercetak di dalam pikiran sampean. Itu yang namanya
pengetahuan yang semula mahsus menjadi pengetahuan yang ghairu mahsus. Ya. Semula pengetahuan itu berdasarkan sesuatu yang bisa diindera. Tapi sesuatu yang diindera itu kemudian seperti dipotret oleh ingatan kita, disimpan dalam semacam internal memori dalam diri kita. Jadi manusia itu kadang-kadang beroperasinya itu agak mirip dengan komputer, ya. Meskipun terlalu sederhana kalau kita menganalogikan dengan komputer, tapi kira-kira seperti itu. Jadi di dalam diri manusia ada satu memori yang kemudian mencetak atau memelihara ingatan tentang sesuatu yang semula itu kelihatan oleh mata, tapi kemudian sesuatu yang kelihatan itu diubah menjadi sesuatu yang bersifat informasi di dalam kepala kita. Nah, informasi itu nggak bisa dilihat. Kan sampai nggak bisa melihat. Sampai misalnya punya flash disk itu. Flash disk itu, ini menarik sekali kalau sampai amati flash disk. Cuma jangan pikirkan flash disk itu. Flash disk misalnya dia punya space atau ruang sebesar misalnya 15 giga misalnya, atau ya taruhlah segitu 15 giga. Sampean isi hard disk itu atau flash disk itu dengan data, misalnya ya, data. Sampean isi dengan ukuran 16 gigabyte ya, bukan 16 tapi 16 giga. 16 gigabyte itu bisa memuat berapa ribu foto itu. Ribu foto, buku-buku PDF, data-data berupa macam-macam bisa kita simpan di situ. Setelah flash disk itu sampean isi informasi sebanyak itu beratnya kira-kira tambah atau enggak? Flash disk yang kosong dengan flash disk yang diisi ribuan foto dan video, itu apakah beratnya berbeda? Ini menarik loh. Ya. Tidak berubah. Sebagai fisik dia tidak berubah. Tapi beda antara flash disk 16 giga yang kosong baru dibeli dari toko dengan flash disk yang dipunyai oleh seorang mahasiswa S3 yang di dalamnya ada banyak data mengenai buku, rencana disertasi, makalah, paper. Sama-sama 16 giga, beratnya tidak beda, cuma flash disk yang baru dibeli masih kosong dengan flash disk yang sudah digunakan oleh mahasiswa ini, mahasiswa PhD ini, itu beda. Harganya lain. Walaupun beratnya sama. Jadi informasi itu nggak kelihatan. Jadi sesuatu yang ghairu mahsus itu memang tidak kelihatan, tapi dia nilainya tinggi sekali. Itu namanya informasi ya. Jadi manusia itu semula berangkat dari sesuatu yang bisa diindera, kemudian naik menjadi sesuatu yang tidak diindera. Persis seperti informasi yang disimpan di dalam flash disk itu ya. Fayukhlaku, maka diciptakan di dalam insan ini at-tamyizu, kekuatan untuk membedakan. Ya. Jadi sampean itu, jadi kalau indera ini adalah indera 5 itu kemampuannya adalah untuk mengindera sesuatu yang bersifat kasat mata, yang bisa dilihat, bisa dicium, bisa raba dan seterusnya. Tapi di atas indera 5 ini ada kemampuan lain, yaitu yang namanya nalar, akal, intelek ya. Nah, intelek inilah yang kemudian mampu membeda-bedakan. Itu namanya at-tamyiz. Wahua, dalam keadaan ya, ketika manusia diberikan kemampuan untuk tamyiz itu, qoribun itu mendekati min sab'i sinina, kira-kira dari 7 tahun. Umur 7 tahun itu dia punya kemampuan untuk membedakan, mendiskriminasi ya. Ini kita bicara mengenai psikologi perkembangan anak ini ya. Ya, sekarang sudah canggih sekali itu teori mengenai soal perkembangan pengetahuan dan kejiwaan anak ya. Banyak teorinya lah. Tapi ini sekedar contoh saja. Jadi manusia dalam pandangan Al-Ghazali pada umur 7 tahun itu sudah mulai punya kemampuan untuk membedakan. Pasti yang belajar psikologi pasti akan
akan tahu mengenai istilah-istilah teknis mengenai hal ini ya. Misalnya kalau anak-anak yang sudah berumur 7 tahun ya, itu mulai misalnya bisa membedakan, bisa milih mana makanan yang enak, makanan yang tidak, atau misalnya ngerti konsep tentang ini orang tua, ini orang lain, atau misalnya konsep tentang ini sesuatu yang lebih gede daripada ini, dan seterusnya. Jadi dia bisa membeda-bedakan itu. Itu adalah sesuatu yang muncul setelah fase berikutnya. Wahua dan at-tamyiz ini, kemampuan membedakan ini, at-tamyiz itu bagian dari al-idrak juga. Taurun adalah satu tahap akharu yang lain, atau yang paling akhir ya, min atwari wujudihi, dari perkembangan wujudnya manusia ya. Jadi ketika dia sudah punya kemampuan untuk tamyiz, itu adalah dasar manusia untuk membangun pengetahuan yang lebih luas itu ya. Fayudriku, maka bisa mengetahui manusia fihi, di dalam tamyiz ya, atau kalau dikatakan fayudriku bihi mungkin lebih baik ya, tapi ini redaksinya di sini fihi. Fayudriku, maka bisa mengetahui manusia fihi, di dalam tamyiz ini, umuron, atau di dalam taurun tadi ya, taurun akhor itu, umuron, banyak perkara, zaidatan, yang melebihi, alal maksusati, terhadap sesuatu yang bisa diindra dengan indera yang 5 tadi itu. La yujatu, yang tidak bisa diketahui, yang tidak ditemui, minha, dari maksusat, syai'un, sesuatu apapun, fi alamil hissi, di dalam alam indera, alam yang kasat mata. Ketika sampean sudah punya kemampuan untuk tamyiz, itu sampean mempunyai pengetahuan yang tidak bisa dijangkau oleh indera 5 kita. Jadi misalnya ya, sambil contoh, perabaan itu ya pengetahuan yang bisa diperoleh melalui perabaan ya, sesuatu yang bisa diraba, halus, kasar ya, panas, dingin, dan seterusnya itu tadi. Mata, dia hanya bisa mengetahui kalau ada warna atau bentuk. Telinga, mengetahui suara. Hidung, penciuman dan pencecapan, itu kalau dia hanya bisa membahui atau mencecap sesuatu ya itu saja pengetahuannya. Tetapi kan 5 indera kita ini misalnya tidak bisa mengetahui bahwa 1 tambah 1 itu 2. Enggak bisa, karena itu tidak sesuatu yang indrawi. Indera 5 kita ini tidak bisa mengetahui bahwa, misalnya contohnya ya, kalau tadi itu contohnya misalnya ada handphone 2 begini ya, ini besar, ini kecil. Memang mata kita bisa melihat ini handphone, tapi dia tidak bisa menyimpulkan, mata saja loh ya, bahwa ini lebih besar daripada ini. Itu tidak bisa melalui mata. Kesimpulan bahwa HP ini lebih besar daripada ini itu bisa diperoleh bukan karena oleh mata, tapi oleh kemampuan nalar. Nalar itu bisa mengetahui sesuatu yang tidak bisa diketahui oleh mata ya. Jadi harus dibedakan ya, antara ini ada handphone, ini handphone ya. Memang ini lebih besar daripada ini, tetapi pengetahuan bahwa ini lebih gede daripada ini itu tidak diketahui melalui mata, tapi melalui pengetahuan, melalui konsep yang ada di dalam pikiran kita. Jadi itu yang disebut dengan at-tamyiz. At-tamyiz itu membedakan antara barang ini, barang itu ya. Lebih tinggi, lebih rendah, lebih jauh, lebih pendek, lebih keras, lebih pelan, itu semua itu konsep mengenai lebih ya. Lebih itu kan perbandingan, komparasi. Itu tidak bisa diketahui melalui indera kita, tapi hanya bisa diketahui oleh pikiran, melalui satu kemampuan yang namanya at-tamyiz. Nah, at-tamyiz ini adalah permulaan dari atau ujung dari perkembangan kejiwaan manusia. Ketika dia sudah sampai pada ujung itu, titik itu, dia mencapai kedewasaan. Orang yang sudah sampai ke taraf itu namanya orang yang mumayyiz,
Orang yang mumayyiz, yang dewasa, yang matang secara kejiwaan, itu baru dia mendapatkan kewajiban-kewajiban moral dalam agama. Dia namanya mukallaf, ya. Namanya mukallaf itu. Itulah proses manusia berkembang secara kejiwaan, ya. Tsumma yataraqqa, kemudian naik manusia ini ila taurin, kepada taraf, kepada tahap akhir yang lain. Fayukhlaqu, maka diciptakan lahu bagi manusia al-aqlu, akal. Nah, setelah tamyiz, ya, tamyiz dasarnya, kemudian ada akal. Fayudriku, maka bisa mengetahui manusia al-wajibati, sesuatu yang wajib adanya, seperti Tuhan misalnya. Wal jaizati, dan sesuatu yang mungkin ada, seperti alam raya ini, manusia dan segala macam, itu namanya mungkin ada. Manusia itu namanya makhluk yang mungkin. Artinya mungkin ada, mungkin tidak. Manusia kan tidak harus ada. Jadi bisa saja manusia itu punah, ya, tapi bisa juga ada, ya. Karena itu disebut dengan makhluk yang jaiz, ya. Yang kalau dalam bahasa Inggris disebut dengan contingent, sesuatu yang contingent, ya. Sesuatu yang adanya itu tidak niscaya. Tuhan itu harus ada, tapi kalau manusia bisa ada, bisa tidak, itu, ya. Wal mustahilati, dan sesuatu yang mustahil, ya. Wal mustahilati, dan sesuatu yang mustahil. Sesuatu yang mustahil ada itu banyak. Misalnya kan tidak mungkin misalnya HP ini itu besar dan kecil sekaligus, kan tidak bisa. Atau misalnya hitam dan putih sekaligus, kan nggak bisa. Ya kalau hitam ya hitam, putih ya putih. Nggak bisa dua warna itu ada pada satu tempat, pada satu barang secara simultan, ya kan? Nggak mungkin. Sampean itu kalau saya duduk di sini, nggak mungkin duduk di situ. Ya kecuali kalau punya ilmu kejadukan yang bisa ada di dua tempat secara bersamaan, itu lain persoalan, ya. Tapi kalau standar normal, ya, manusia kalau ada di tempat ini tidak mungkin ada di tempat itu. Jadi pilihannya antara salah satu aja, kamu di sini apa di situ. Nggak bisa ada di sini dan di situ berbarengan, itu nggak bisa. Itu namanya sesuatu yang mustahil, ya. Jadi kategori wajib, jaiz, mustahil itu hanya bisa diketahui oleh akal, tidak bisa diketahui oleh mata, oleh telinga, oleh hidung, oleh perabaan, oleh lidah, nggak bisa itu. Itu namanya makulat, ya. Jadi ada mahsusat, sesuatu yang diindera, ada namanya makulat, sesuatu yang diketahui karena melalui akal, pikiran, ya. Atau disebut dalam bahasa Inggris intelligible, sesuatu yang bisa difahami, ya, melalui akal, ya. Wa umum, perkara latu jatuh yang tidak ditemui fil atwari, di dalam tahap-tahap allati qablahu, yang sebelumnya akal ini, sebelum tahap yang ini. Banyak hal-hal yang bisa diketahui oleh akal yang jumlahnya ya sudah nggak terbatas. Pokoknya kalau manusia masih ada, ya akan selalu ada hal-hal yang bisa diketahui oleh manusia, nggak akan selesai sampai manusia punah, ya. Wawara al-aqli, dan dibalik akal, kita naik lagi nih susunan argumennya, ya. Wawara al-aqli, dan dibalik akal, taurun, ada satu tahapan akharu yang lain, tanfatihu, yang terbuka, fihi, di dalam taurun ini, ainun, mata ukhra yang lain, mata yang bukan mata fisik. Yubsiru, yang bisa mengetahui, ya, manusia biha, dengan ainun ukhra ini, al-ghaibah, sesuatu yang gaib. Jadi akal itu bisa mengetahui sesuatu, tapi dia terbatas. Di luar akal itu ada kemampuan lain pada diri manusia, yang melalui kemampuan itu manusia bisa memahami sesuatu yang bersifat ghaibiyat, yang gaib. Itulah namanya kenabian. Inilah struktur argumentasi Al-Ghazali untuk membuktikan adanya kenabian, ya. Dimulai dari bata kecil tadi itu, manusia lahir kosong, kemudian bata kedua, dia diberikan idrok oleh Allah, kemudian idrok itu termanifestasi bentuk pertama, indera 5. Setelah indera 5 muncul bata berikutnya, yaitu tamyiz, kemampuan membedakan. Setelah itu akal. Setelah akal ada kemampuan lain.
Kemampuan yang melalui kemampuan itu manusia bisa mengetahui sesuatu yang gaib. Kemampuan yang paling tinggi inilah kemampuan yang dimiliki oleh para nabi-nabi. Inilah bukti mengenai adanya kenabian secara rasional seperti diterangkan oleh Al-Ghazali ya. Wama sayakunu, dan sesuatu sayakunu yang akan ada fil mustaqbali di dalam masa depan, bisa memprediksi ya. Jadi manusia bisa mengetahui dengan kemampuan yang seperti ini, yang di luar akal ini ya, yang di atas akal ini. Wa umuran, dan bisa melihat manusia juga perkara-perkara ukhoru yang lain. Al-aklu, yang akal, ma'zulun itu terputus ya, atau teralienasi, terputus anha dari umur ini. Ka'azli quwwati tamyizi, seperti terputusnya kekuatan untuk bisa membedakan, an idrakil ma'kulati, dari kemampuan untuk mengetahui hal-hal yang bersifat ma'kulat, yang bisa dinalar itu ya. Wa ka'azli quwwatil hissi, dan sebagaimana terputusnya kekuatan indera, an mudrakati tamyizi, dari hal-hal yang bisa diketahui melalui kemampuan tamyiz itu. Jadi strukturnya begitu ya. Jadi kemampuan yang di bawah itu tidak, jadi kemampuan idrak yang ada di bawah dia tidak bisa menjangkau yang di atasnya ya. Begitu juga yang di atas ini tidak bisa menjangkau pengetahuan yang diketahui oleh kemampuan yang di atasnya lagi. Jadi misalnya perabaan, dia punya kemampuan mengetahui sampai tingkat tertentu, tapi dia tidak bisa mengetahui kemampuan yang dimiliki oleh, tidak bisa mengetahui pengetahuan yang dimiliki oleh penglihatan ya. Penglihatan tidak bisa, jadi seterusnya. Nah, indera 5 ini tidak bisa mengetahui pengetahuan yang bisa diketahui melalui suatu kemampuan yang namanya at-tamyiz, karena itu di atasnya lagi. Kemampuan at-tamyiz tidak bisa mengetahui sesuatu yang bisa diketahui oleh akal. Nah, di atas akal ada kemampuan lain yang ini, kemampuan ini itu pengetahuan-pengetahuan yang bisa diketahui oleh kemampuan yang di atas akal ini tidak bisa diketahui oleh akal. Jadi begitulah strukturnya, hierarkinya ya. Jadi akal itu bisa mengetahui sesuatu tapi sampai batas tertentu ya. Tapi di luar batas itu dia tidak bisa mengetahui sesuatu yang di atasnya ya. Ini masih panjang ya. Saya kira sekian dulu ngaji Al-Munqidh. Teman-teman, saya memutuskan ya untuk mengakhiri ngaji Ramadan puasanan pada malam hari ini ya. Nanti kita akan teruskan dengan ngaji Ihya ya. Semula saya ingin ngaji sampai malam Lebaran supaya menciptakan rekor ya. Ngaji Lebaran itu kan rekor itu ya. Tapi saya akhirnya memutuskan tidak ngaji pada malam Lebaran, karena pada malam Lebaran besok itu ada acara malam Lebaran yang diadakan oleh Narasi TV oleh Mbak Najwa Shihab. Ada Abah, ada Gusmus, ada Profesor Quraish Shihab, ada para tokoh-tokoh yang lain ya. Dan itu pada biasanya saya ngaji Ihya, jadi untuk menghormati acara itu, menghormati Abah, menghormati Profesor Quraish, jadi ngaji Ihya dan Al-Munqidh kita khatamkan pada malam hari ini ya. Jadi Al-Munqidh ini kita akhiri untuk bulan Ramadan ya, sampai malam ini, tapi nanti kita akan teruskan setelah puasa, setelah lebaran ya. Nanti akan saya umumkan mulai minggu kapan akan dimulai. Jadi ngaji Al-Munqidh terus sampai khatam nanti, karena saya katakan kemarin ini kitab penting sekali kita baca sampai selesai untuk memahami siapa itu Al-Ghazali dan bagaimana proses beliau menjadi seperti beliau itu, supaya kita lebih tahu akrab tentang Al-Ghazali sambil kita membaca kitab Ihya. Jadi alhamdulillah kita bisa ngaji Al-Munqidh Minad Dhalal pada bulan Ramadan ini full tanpa libur. Alhamdulillah saya juga dianugerahi kesehatan oleh Allah, bisa ngaji setiap malam tanpa ada batuk-batuk ya seperti tahun-tahun yang lalu. Saya betul-betul
mendapatkan berkah yang luar biasa pada bulan puasa ini, karena alhamdulillah ya diberikan kesehatan dan tidak batuk, tidak ya bisa ngaji setiap malam, bisa tarawih lengkap 20 rakaat ya. Dan jadi saya senang sekali bisa melakukan ini semua, dan kita teruskan sekarang ngaji kitab Ihya ya. Jadi malam ini kita khataman ya. Khataman tapi tidak khatam. Khataman tapi tidak khatam. Khataman dalam pengertian kita selesaikan ya. Ini bagi saya juga rekor, karena saya tidak pernah ngaji pasaran kok sampai malam tanggal 30. Dan ini juga ajaib karena bulan puasa tahun ini lengkap 30 hari. Ya Allah, luar biasa ya. Jadi ini lengkap 30 hari, tidak 29 hari. Jadi besok maghrib kita bisa langsung takbiran ya. Tidak usah nunggu sidang isbat, karena sidang isbat sudah dilaksanakan sore tadi dan ternyata tidak ada hilal ya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah bisa melakukan ini semua. Sekarang kita teruskan dengan ngaji Ihya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faqala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Amin. Kitab Ihya halaman 1004 ya. Wa qala Salmanu, baris keempat dari bawah ya. Kita masih bicara mengenai menjaga, mengendalikan mulut dan lidah sebagai jalan spiritual, jalan rohani ya. Wa qala, dan berkata Salmanu, sahabat Salman Al-Farisi, sahabat yang agung sekali ya. Salah satu sahabat kinasihnya Kanjeng Nabi. Kata Salman Al-Farisi, aktsarun nasi dzunuban yaumal qiyamati aktsaruhum kalaman fi ma'siyatillahi. Aktsarun nasi, manusia yang paling banyak dzunuban dosanya yaumal qiyamati, pada hari kiamat nanti. Aktsaruhum adalah orang yang paling banyak di antara manusia itu kalaman, ngomongnya, tapi ngomong fi maksiyatillahi, di dalam sesuatu yang maksiat terhadap Allah ya. Itulah yang paling banyak dosanya ya. Pokoknya kalau banyak ngomong resikonya banyak juga ya, intinya itu kan. Makanya kita harus mengendalikan, harus ya apa ya, makanya saya kagum sama filosofi orang Jawa itu ya. Ngono ya ngono, ning aja ngono ya. Ya ngomong tapi ya tahu diri gitu ya. Makan ya makan tapi ya tahu diri. Minum ya minum tapi ya tahu diri. Pokoknya segala hal lah. Pokoknya melakukan segala hal itu filosofinya begitu. Jadi ngono ya ngono, ning aja ngono. Itu merupakan terjemahan dari filosofi dalam kitab yang namanya Qadrul Hajah ya. Ajaran Al-Ghazali tentang Qadrul Hajah, sesuai dengan kebutuhan aja, secukupnya ya. Ya bukan secukupnya itu artinya kalau makan ya kayak di warung Padang itu semua dikeluarkan secukupnya, bukan itu ya. Ya sakmadyo ya, moderat gitu ya. Udah intinya begitu, hidup itu sederhana sebetulnya ya. Ajaran tasawuf itu kalau diringkaskan itu yaitu keseimbangan, sakmadyo ya, ngono yo ngono ning aja ngono ya. Itu filosofi yang kalau diurai, waduh itu luar biasa apa ya isinya ya. Dan kalau mau direnungi gitu, itu sudah cukup menjadi bahan untuk modal hidup ya. Cukup itu. Jadi ini kata sahabat Salman, orang yang paling banyak dosanya itu ya yang paling banyak ngomongnya. Karena kalau sudah banyak ngomong itu potensi untuk terjatuh ke dalam kesalahan itu besar sekali itu ya. Wa qala, dan berkata Ibnu Sirin, ini salah satu tabi'in besar ya, yang merupakan muridnya tabi'in yang lain, namanya Alqamah ya. Alqamah adalah muridnya Ibnu Mas'ud ya. Ini tabi'in yang agung sekali ya, Muhammad ibn Sirin.
Kata Ibnu Sirin, kana rajulun. Kana ada, ini kisah menarik sekali ini. Kana ada rajulun, seorang laki-laki minal ansori, dari kabilah Ansor. Yamurru, ya, yang yamurru itu lewat laki-laki tadi itu bimajlisin dengan suatu forum, ya, atau angkringan kira-kira gitu kalau bahasa sekarang ya. Lahum, bagi orang-orang, bagi manusia. Ada orang dari kabilah Ansor lewat, lihat ada angkringan, orang nongkrong di situ. Fayaqulu, maka berkatalah laki-laki ini lahum kepada tawaddu'u, wudulah kalian coba wudu gitu. Aneh kan, orang tidak sedang mau sholat kok suruh wudu. Karena apa? Karena fa inna ba'dhama, karena sesungguhnya sebagian dari sesuatu taquluna, yang sampean obrolin semua itu, syarrun, adalah perkara yang jelek, jahat, ya. Minal hadathi, termasuk hadath, ya. Maksudnya termasuk sesuatu yang membatalkan wudu, karena semua harus wudu. Jadi sesuatu yang omongan yang jelek itu seperti kentut sebetulnya, bisa membatalkan wudu, ya. Jadi harus diulang wudunya itu. Fahadha, maka inilah, huwa adalah al-khawdhu, maksudnya masuk atau terlibat dalam fil batil, di dalam omongan tentang hal yang batal, yang itu ya, yang tidak benar. Wahua, dan hadza ini, jadi omongan-omongan tadi ini yang dibahas ini adalah waro'ama, selain sesuatu. Jadi yang kita sebut dengan al-batil di sini ini, kita kan di sini salah satu afat atau resikonya kalau banyak ngomong adalah kita kadang-kadang terperosok ngomongin sesuatu yang batil, yang batal. Ya. Nah, sesuatu yang batil itu, ya tadi ini contoh-contohnya, tapi ini di lain waro'ah, selain sesuatu sayati yang akan datang. Nanti ada keterangan lain, minal ghibati, berupa ngerasani orang. Ini di luar itu loh ya. Jadi al-ghibah itu tidak masuk dalam kategori al-batil yang dibahas di sini. Ini nanti pembahasan terpisah itu. Wan namimati, dan adu domba. Wal fuhsyi, dan kata-kata kotor. Ya. Wal fuhsyi, dan kata-kata kotor. Wa ghairiha, dan selain tadi itu ghibah, namimah, dan al-fuhsy, ya. Bal huwa, sebaliknya yang disebut dengan al-batil di sini adalah al-khawdu, terlibat ngomong masuk dalam fi dzikri mahdzuratin, untuk ngobrolin sesuatu yang dilarang oleh agama, sabako, yang sudah terdahulu, wujuduha, adanya mahdzurat ini. Ya tadi itu yang diterangkan tentang ngomongin tentang maksiat, ya, tentang hal-hal yang terkait dengan dosa, bukan tentang ghibah, namimah, al-fuhsy, itu lain lagi. Itu juga salah satu afatnya lisan, tapi nanti di dalam bagian yang tersendiri. Au tadabburun, ya, litawassuli ilaiha min ghairi hajatin diniyatin ila dzikriha, ya. Yang disebut dengan al-khawdhu fil batil itu adalah selain tadi itu barang-barang yang sudah disebutkan, au tadabburun, atau berpikir, ya, atau ya berpikir, litawassuli, untuk sampai ilaiha, kepada mahdzurat, ya, min ghairi hajatin, tanpa butuh, diniyat, tanpa adanya kebutuhan, diniyatin, yang bersifat keagamaan, ila dzikriya, untuk menyebutkan mahdzurat ini. Jadi yang disebut dengan al-batil itu adalah ngomong sesuatu tentang hal-hal yang tadi itu disebutkan itu, misalnya tentang membicarakan mengenai soal perempuan atau laki-laki, mengenai majalisul khamar, ya, tempat-tempat nongkrong yang di situ ada khomernya, ya, atau maqamatul fusak, kisah-kisah mengenai orang-orang fasik, ya, yang dikisahkan dalam bentuk yang indah. Misalnya ada
storytelling, ya, bercerita mengenai orang-orang yang fasik ini. Jadi itulah yang disebut dengan omongan yang batil itu. Atau kalaupun tidak ngomongin mengenai masalah itu, ya, atau kita ngomongin tentang sesuatu yang berkaitan dengan hal-hal yang batil itu, ya, tetapi tidak ada kebutuhan keagamaan untuk mengomongkan masalah itu. Jadi misalnya kalau ada alasan keagamaan untuk ngomongin masalah itu, didiskusikan sebagai bagian dari cara mencari solusi misalnya, ya enggak apa-apa, ya. Tapi kalau tidak ada kebutuhan agama, tidak ada alasan keagamaan yang memaksa sampean ngomongin hal-hal yang sebetulnya dalam situasi normal itu dilarang, itu masuk dalam kategori al-khawdu fil batil. Tapi kalau misalnya sampean membicarakan mengenai masalah pelacuran, ya, dalam seminar, ya itu tidak soal karena itu dibicarakan dalam kerangka untuk mencari solusinya atau menganalisa itu. Tapi kalau sampean ngobrolin pelacuran tidak dalam kerangka diskusi untuk mencari solusi, itu namanya al-khawdu fil batil, ya. Wa yadkhulu, dan masuk di dalam al-khawdu fil batil atau dalam al-batil aidon juga al-khawdu membicarakan, ya, terlalu banyak fi hikayatil, atau masuk fi hikayatil bid'ah, di dalam menceritakan bid'ah-bid'ah, ya, menceritakan mengenai ajaran-ajaran yang keluar dari akidah Islam, ya. Wal madzahibi, dan mazhab-mazhab al-fasid, tapi tidak dalam kerangka sampean mendiskusikan itu untuk dianalisa dalam kerangka edukasi atau pembelajaran, ya diomongin saja, yang itu tidak ada alasan apapun yang bersifat yang bisa membenarkan kita mendiskusikan masalah itu, ya. Itu kategorinya adalah al-khawdu fil batil. Wahikayati majaro. Nah, ini penting sekali ini. Wahikayati majaro, termasuk ngomongin hal yang batil itu adalah wahikayati ma, dan menceritakan sesuatu jaro yang terjadi min qitalis sahabati, berupa perangnya atau pertengkarannya para sahabat, ya, perang antara para sahabat, ala yuhimu, yang bisa menyarankan atau mengindikasikan atau mencela fi ba'dim, di dalam sebagian para sahabat itu. Ngobrol tentang cacat-cacatnya para sahabat. Tapi dengan cara untuk menista atau merendahkan sahabat yang lain, ya. Wah, itu karena kan kalau bicara mengenai soal pertengkaran para sahabat itu seru sekali memang. Jadi itu termasuk omongan yang sebetulnya tidak dianjurkan, itu masuk dalam al-khawdu fil batil. Apalagi kalau disertai dengan sikap memihak salah satu sambil menista atau mencerca sahabat yang lain, ya. Ya, kayak pertengkaran Sunni Syiah itulah, ya. Begitu ngomongin soal sahabat itu kemudian terjadi pertengkaran nanti. Ya, kalau mau diperpanjang sebetulnya ini masuk juga misalnya ngobrolin hal-hal yang terkait dengan pertengkaran politik sekarang. Polarisasi politik, ya, ngobrol. Nanti begitu ngobrolin itu terus akhirnya tengkar sendiri, yang satu blok pro ini, yang satu pro itu, nanti jadinya perkawanan jadi rusak semua. Ya Allah, ini Al-Ghazali dengan keterangan ini sebetulnya kayak nyindir kita sebetulnya, ya. Jadi membicarakan tentang polarisasi di antara para sahabat, polarisasi politik di antara para sahabat, sambil memihak salah satu, menistakan yang lain, itu kategorinya termasuk al-khawdu fil batil, ya. Karena nanti akibatnya pasti blok-blokan, nanti kebencian muncul, udahlah, sesuatu yang tidak akan membawa manfaat itu, ya. Dan saya kira kalau ini dikaitkan dengan keadaan kita sekarang, sama, ngobrolin tentang blok-blokan politik, polarisasi politik, itu ya nanti ujung-ujungnya tengkar saja itu. Ya, kalau bicara mengenai soal blok-blokan politik dalam kerangka seminar, diskusi untuk dianalisa, kerangkanya akademis, ilmiah, oke, enggak masalah. Tapi kalau ngomong di warung kopi terus
kebablasan sampai menimbulkan pertengkaran antara teman ya, itu yang nggak dibolehkan itu ya. Ya, tapi kalau ngomong sekadarnya saja ya nggak masalah lah ya menurut saya. Yang jadi masalah ini kan kalau ini dijadikan omongan utama dan memecah belah antara masyarakat, itu bukan sikap Sunni itu. Saya menulis salah satu artikel dalam artikel saya di Mojok, salah satu sikap politik khas orang-orang Sunni itu adalah begitu menghadapi polarisasi politik, itu dia tidak mau terlalu ngeblok salah satu. Saya lupa pada seri yang keberapa di Mojok, tapi saya nulis mengenai sikap kita terhadap pertengkaran politik yang terjadi dalam sejarah Islam. Ciri khas akidah Sunni di dalam melihat pertengkaran di antara para sahabat itu adalah tidak terlalu ngeblok salah satu. Meskipun kita tahu ulama Sunni pada zaman awal Islam dulu itu hatinya itu bersama Sayyidina Ali. Semuanya. Kecintaan mereka kepada Ahlul Bait semua. Kita tahu lah. Ya. Simpatinya itu kepada Ahlul Bait. Ya. Tetapi mereka juga tidak mau kecintaan itu diterjemahkan sebagai blok-blokan politik. Ya sudah, saya dukung salah satu, saya memang menyukai ini, tapi itu tidak diterjemahkan menjadi blok-blokan politik, polarisasi politik. Karena begitu sudah menjadi politik, rusak tatanan itu. Makanya ciri khas akidah Sunni ketika melihat pertengkaran politik memang tidak bisa netral. Kita juga nggak menganjurkan netral, sampai punya pilihan salah satu, tapi pilihan ini pilihan yang tidak kemudian menimbulkan polarisasi, karena kita menghindari blok-blokan yang terlalu ekstrim gitu ya. Itulah ciri khas politik orang-orang Sunni dari dulu. Tidak mau nyari pertengkaran orang-orang Sunni itu, karena mereka tahu pertengkaran itu akibatnya fatal sekali. Mereka sudah pernah, para ulama-ulama kita zaman dulu itu sudah pernah mengalami hal-hal seperti ini, polarisasi ini, dan mereka berkesimpulan akhirnya udahlah, nggak ada gunanya itu ya, kita lakukan hal lain yang jauh lebih produktif gitu ya. Wa kullu dzalika, dan semua tadi itu batilun, batal, itu salah ya, adalah barang yang batal, barang yang buruk ya. Wal khaudu, dan masuk fihi di dalam, maksudnya ngomongin fihi di dalam batil ini, khaudun dalam kullu dzalik ya, dalam semua tadi itu, khaudun sama dengan masuk atau ngomong fil batili di dalam hal yang batal. Dan itulah resiko kalau salah satu afatnya lisan, yaitu nas'alullaha husnal auni bilutfihi wa karami. Sekian ngaji Ihya malam ini, sebentar saja karena niatnya untuk khataman saja untuk bulan puasa ini. Mari kita tutup dengan membaca doa untuk khataman pada bulan puasa ini. Semoga seluruh ngaji kita selama bulan puasa ini diterima sebagai amal baik oleh Allah Subhanahu wa taala, yang bisa membawa keridhonya Allah kepada kita semua, dan wasilah melalui ngaji Ihya dan ngaji Al-Munqidh minadh dhalal pada bulan puasa ini, bulan yang barokah ini. Semoga kita dianugerahi oleh Allah keberkahan dalam hidup, kita dihindarkan oleh Allah dari segala mara bahaya, terutama dari wabah yang sekarang sedang melanda negara kita ini, dan wasilah juga supaya wabah ini diangkat segera dari negeri ini, dan juga para pemimpin kita diberikan kemampuan oleh Allah untuk bisa mengatasi wabah kita ini. Wasilah melalui kitab Ihya yang penuh barokah ini, dan juga kita semoga dengan pengajian ini kita diberikan keberkahan dalam keluarga kita di dalam rumah kita, dalam kehidupan kita sehari-hari, dan semoga kita bisa mengamalkan walaupun sedikit ilmu yang kita peroleh dari pengajian pada bulan puasa ini. Dan semoga yang paling penting adalah kita diberikan umur panjang sehingga kita bisa berjumpa dengan Ramadan pada tahun mendatang dan mengaji kitab Ihya kembali.
Mari kita berdoa bareng-bareng. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabb الحمد كما ينبغي لجلالك ومجدك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة وسلاما تنجينا بهما من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بهما جميع الحاجات وتطهرنا بهما من جميع السيئات وترفعنا بهما عندك على الدرجات وتبلغنا بهما أقصى الغاية من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين فاغفر لنا وارحمنا يا رحمن يا رحيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا يا الله. اللهم طول أعمارنا وسخك أجسادنا وحسن أعمالنا وسلم ديننا وسلم ديننا وسلم ديننا وسلم إيماننا وسلم إيماننا وسلم إيماننا وسلم قلوبنا وسلم قلوبنا وسلم قلوبنا وسلم أولادنا وسلم أولادنا وسلم يا الله أزواجنا وسلم والدينا وسلم إخوتنا وأخواتنا وسلم مشايخنا وأساتذتنا وسلم أصدقائنا وسلم طلابنا وسلم طلابنا وتلامذتنا وسلم بلدتنا وسلم بلدتنا وسلم رؤساءنا وقض حوائجنا في الدنيا والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا الله يا كريم. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلادنا هذا خاصة ومن بلدان العالمين عامة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا جاهلا إلا علمته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتئنا بأسماعنا وأبصارنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا ولا الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا يا الله. اللهم يا الله أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل ذريتنا من أهل الإيمان والعلم والحكمة والصلاح. اللهم اجعل ذريتنا من أهل الإيمان والعلم والحكمة والصلاح. اللهم اجعل ذريتنا من أهل الإيمان والعلم والصلاح يا الله. اللهم بارك لنا يا الله في هذا الشهر. الله رب بارك لنا يا الله في هذا الشهر. اللهم بارك لنا يا الله في هذا الشهر. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل
على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.